bagaimana kabarnya? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ternyata semuanya kabarnya luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, sore ini kita kembali berkumpul di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Kiara Condong. Bagaimana? Apakah kalian sukacita? Puji Tuhan, ternyata semuanya sukacita meskipun kita hanya ibadah melalui YouTube ini, tapi sukacitanya tidak pernah berkurang. Karena sukacita tetap sama. Kita mau pujikan, yuk semuanya berdiri. Kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Yuk semuanya yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Yeay, puji Tuhan, kasih Yesus selalu ada dalam hati kita. Maka semuanya harus bersuka cita. Nah, kita mau berdoa yuk. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan waktu, kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan juga pimpin teman-teman kami untuk semuanya bisa bergabung untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya tetap berdiri ya. Kita mau pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus semuanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus semuanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah lagu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Karena Engkau sudah memimpin kami Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami juga. Tuhan berkati Bu Hesti yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan juga pimpin kami, pimpin hati kami, pimpin telinga kami. Tuhan juga pimpin apa yang akan kami dengarkan. Tuhan, kami mohonkan semuanya hanya kepadamu. Kiranya kami bisa fokus untuk dengar pesan Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu anak-anak Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Bagaimana kabarnya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita serta damai sejahtera. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji untuk kemuliaan Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, sore hari ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus pimpin supaya kami boleh mengerti dan dimampukan melakukan apa yang Kau firmankan. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus urapi Mbak Hesti yang akan mewartakan firman-Mu, sehingga apa yang diwartakan boleh seturut dengan apa yang Kau pikirkan dan Kau kehendaki. Ampuni Tuhan kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal ke-17 ayat 6 sampai 19. Kita akan bersama-sama membacanya dan mendengarkannya. Dan setelah selesai, kita sama-sama akan melanjutkan melihat cerita bergambar dari video yang Mbak Hesti kirimkan. Yuk kita buka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat sebuah video yang mengajarkan bagaimana kita memiliki kasih dan peduli kepada sesama. Pada suatu hari di pagi yang cerah, seperti biasanya, Diva pergi ke sekolah. Diva berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah, karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Pada pukul 7, Diva sampai di sekolah. Tidak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi. Diva dan teman-temannya masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Ibu guru memulai pelajaran. Pada hari itu, materi yang disampaikan tentang arti tolong-menolong. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar arti tolong-menolong. Ada yang tahu apa itu tolong-menolong? Meminjamkan pensil kepada teman, Bu. Membantu ibu memasak, Bu. Betul sekali. Anak-anak, itu contoh tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan. Orang yang suka menolong akan mendapatkan banyak teman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi, anak yang suka tolong-menolong akan disayang Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jam menunjukkan waktu istirahat. Bel tanda istirahat pun berbunyi. Diva dan teman-teman keluar kelas untuk bermain dan memakan bekal yang mereka bawa. Saat Diva mengambil bekal, tiba-tiba Diva melihat Lulu duduk terdiam. Lalu Diva menghampiri Lulu dan bertanya, Lulu, kenapa kamu duduk sendiri? Kenapa tidak bermain bersama teman-teman? Kamu sakit? Tidak, Diva, bekalku tertinggal dan perutku lapar, Diva. Oh, jadi begitu. Ya sudah, ayo kita makan bekalku bersama-sama. Terima kasih, Diva. Akhirnya Diva membagi bekalnya dengan Lulu dan mereka pun makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Andi mengajak Diva dan Lulu bermain. Diva, Lulu, ayo kita main bersama. Ayo, Andi. Saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Andi terjatuh dari ayunan. Aduh. Lalu Diva, Lulu, dan Kevin segera menghampiri Andi. Andi, kamu tidak apa-apa? Aduh, kakinya Andi berdarah. Ayo kita bawa ke UKS. Gak usah ditolongin lah, kan dia jatuh sendiri. Jangan begitu, Kevin. Kan kata ibu guru kita harus saling tolong-menolong. Iya, Diva betul. Kata ibu guru kan kalau tidak saling tolong-menolong tidak punya teman. Kevin mau kalau tidak punya teman. Gak mau lah Lulu, nanti kalau tidak punya teman, Kevin mainnya sendirian. Ya sudah, Kevin ikut menolong Andi. Diva, Lulu, dan Kevin segera menolong dan membawa Andi ke UKS untuk mengobati luka Andi. Aduh. Sakit. Sini Andi, aku obati dulu lukanya biar cepat kering.
lukanya Andi sudah diobati. Terima kasih Diva, Lulu, Kevin, kalian sudah mau menolongku. Kita kan memang harus saling tolong-menolong, karena itu gunanya teman. Kata ibu guru, anak yang suka menolong akan banyak teman, disayang orang tua dan disayang Tuhan. Anak-anak sekalian, dalam kisah cerita bergambar di video tadi, kita bisa melihat ada seorang anak perempuan yang bernama Dipa yang sangat mengasihi dan peduli kepada teman-temannya di sekolah. Sehingga Dipa mau menolong teman-temannya saat mengalami kesulitan atau kesusahan. Seperti apa? Seperti contohnya yang telah Dipa lakukan, yaitu menolong Lulu saat Lulu lupa membawa bekal makanan. Dipa mau berbagi. Dan saat bermain bersama, Dipa juga mengajak teman-temannya yang lain untuk bermain bersama di taman sekolah. Saat mereka bermain, tiba-tiba temannya Dipa, yaitu Andi, jatuh dari ayunan. Lalu Dipa pun meminta kepada teman-temannya yang lain, yaitu Lulu dan juga Kevin, untuk menolong Andi. Walaupun tadinya Andi tidak mau menolong, tetapi Dipa menyampaikan kalau kita harus peduli kepada teman kita. Jadi kita harus menolong. Akhirnya Kevin pun dengan Lulu dan juga Dipa menolong Andi, membawa Andi ke tempat unit kesehatan sekolah, di mana di sana Andi bisa diobati atas luka yang terjatuh tadi. Nah, adik-adik, itu adalah beberapa contoh kita peduli dan mengasihi teman-teman kita. Nah, dari pembacaan firman Alkitab yang kita baca tadi bersama-sama, kita mengetahui Tuhan Yesus sangat mengasihi dan peduli kepada murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus mau menolong murid-muridnya dengan berdoa kepada Allah Bapa di surga untuk kebaikan mereka. Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa untuk menyertai dan menolong murid-muridnya dalam melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya, teladan yang Tuhan Yesus berikan, kita juga harus lakukan. Kita harus belajar mengasihi dan peduli kepada sesama. Bisa kepada teman-teman kita, bisa kepada orang tua, bisa kepada opa oma, nenek kakek, ataupun kakak, pakde, bude, dan keluarga serta saudara-saudara kita yang lain. Gampang. Rasa peduli itu bisa kita lakukan dengan berdoa. Adik-adik di rumah boleh berdoa untuk kebaikan orang tua adik-adik. Nah, sebagai contoh, kita bisa berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa untuk orang tua kita. Kita doakan mama papa kita. Yuk kita coba berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk papa dan mama, ayah dan ibu tetap sehat, supaya mereka bisa menjaga aku dan memberikan teladan kepada aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mama papa, ayah dan ibu yang sangat mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah,
itu adalah salah satu sikap kita mengasihi dan peduli kepada orang tua kita. Yuk, kita tanamkan rasa mengasihi dan peduli untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan di sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk mengirimkannya di rekening Mbak Esti yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya, kiranya setiap persembahan yang kalian berikan semuanya berkenan pada Tuhan. Terima kasih adik-adik. Nah, di penghujung ibadah ini, Mbak Novi mau ingatkan untuk adik-adik tetap di rumah, dan kalau berpergian jangan lupa menggunakan masker ya, dan patuhi protokol kesehatan. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, walau dunia remehkanku. Ku istimewa, walau dunia remehkanku. Tak usah takut, tak usah bimbang, tak pernah